Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, semua hanya karena kasih karunia-Nya. Jika hari ini kita boleh memasuki hari yang baru dan berkat-Nya yang selalu baru juga bagi kita. Kita baru saja mengawali masuk tahun yang baru. Banyak orang masih bertanya-tanya bagaimana dengan tahun ini. Seolah masih penuh keraguan, seakan tidak mampu melangkah untuk berjalan menuju hari-hari ke depan. Musa pun mengalami hal yang sama. Di Keluaran 33 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke negeri yang Tuhan sudah janjikan." Mereka harus melewati padang gurun, suatu perjalanan yang pasti tidak mengenakan dan tidak mudah tentunya, karena Musa membawa kira-kira 2 juta orang Israel. Di Keluaran 33 ayat 12, Musa berkata kepada Tuhan, "Engkau menyuruh bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku." Di sini kita melihat Musa merasa tidak mampu sendiri dalam menghadapi perjalanan kehidupan ke depannya. Musa berharap ada yang Tuhan utus untuk bersama-sama dengan Musa. Namun apa jawab Tuhan ke Musa? Tuhan menjawab, "Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku." Poin penting di sini saudara, Tuhan tidak menjawab Musa dengan mengatakan bahwa Tuhan mengutus si A atau si B atau seseorang yang lain. Namun yang Tuhan katakan bahwa Tuhan mengenal dan memberi kasih karunia kepada Musa. Saya tekankan sekali lagi jawaban Tuhan. Tuhan mengenal nama dan memberi kasih karunia. Apa artinya mengenal nama? Di 2 Timotius 2 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang menjadi kepunyaan Tuhan. Begitu pula dengan kita saudara-saudara. Kita yang sudah lahir baru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kepunyaan Tuhan. Maka Tuhan mengenal setiap kita dan Tuhan memberi kita kasih karunia-Nya. Setelah Tuhan memberikan kasih karunia kepada Musa di ayat 14, Tuhan berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Dalam kasih karunia tersebut, Tuhan sendiri yang membimbing kita saudara-saudara. Tuhan membawa kita ke tahun ini, kita tidak sendiri. Kasih karunia ada pada kita, menyertai kita. Dan Tuhan sendiri yang membimbing kita. Tuhan juga memberikan ketentraman. Kalimat memberikan ketentraman di dalam Alkitab King James Version yaitu membawa mereka ke tempat perhentian. Bangsa Israel sebelumnya berada di Mesir di dalam perbudakan. Tuhan bawa mereka masuk dalam perhentian, di mana mereka lepas dari perbudakan. Mereka hidup di dalam pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Berarti kita juga berada dalam perhentiannya. Di dalam perhentiannya ada ketentraman. Kita tidak lagi mengandalkan diri kita lagi, tapi mengandalkan Kristus. Kita hanya percaya karena semua apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan di kayu salib. Dan Tuhan sudah memberikan buat kita. Kita tidak akan khawatir akan kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan membawa kita ke masa depan yang penuh harapan. Selalu ada harapan di masa depan atau waktu yang kita masuki atau akan kita lalui. Besok penuh harapan, besoknya lagi penuh harapan, begitu seterusnya. Jadi sepanjang hidup kita berada di dalam waktu yang penuh harapan. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan melihat waktu itu clear, tanpa batas.
Tuhan bisa lihat dari awal sampai akhir. Jika Tuhan katakan hari depan penuh harapan, memang itulah yang Tuhan lihat. Dan disitulah masa depan kita. Di situ kita ditempatkan di masa depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 18 firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Ada harapan. Tuhan sudah sediakan kesembuhan, penyediaan dan penyertaan Tuhan sempurna. Mari saudara-saudara, kita berjalan menuju masa depan yang penuh harapan. Karena di situ ada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.